Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Berbahagia sekali pada bulan suci Ramadan ini kita bisa melanjutkan perbincangan sekaligus pendalaman kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, pasti para penyimak kegiatan ini, acara ini, program ini pasti ingat ya, ada satu hadis yang menarik bahwa di sisi Allah Ta'ala bau mulut para shaimun ini, orang-orang yang berpuasa karena Allah Ta'ala ini lebih wangi di sisi Allah dibandingkan apa Ustaz? Bau misik. Dibandingkan bau misik. Padahal misik sudah harum sekali ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada yang istimewa ini, dan tentu saja karena Ramadan ini bulan paling istimewa, perlulah kita bicara tentang wewangi yang dituntunkan, atau mungkin lebih tepatnya apa perbincangan yang tepat ketika kita bicara tentang wewangi di bulan suci Ramadan. Ustaz Fadzil Azim, gimana Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Apa ini Ustaz? Kaitannya wewangi, kalau tadi kan di dalam hadis ini bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada misik yang spesial itu. Nah, kalau wewangi sendiri yang dianjurkan dipakai di bulan Ramadan. Iya. Sebelum itu mungkin saya ingin sedikit membahas berkenaan dengan wewangi, permisalan dengan misik tadi, bahwa ini berlaku untuk mereka yang sungguh-sungguh dalam berpuasa, bukan karena memperbanyak tidur. Ada orang yang memang waktu tidur siangnya lebih banyak disebabkan malam harinya betul-betul penuh, hampir sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada orang yang memperbanyak tidur hanya agar tidak lapar. Maka kita perlu clear bahwa dalam urusan ini lebih harumnya bau mulut orang yang berpuasa itu disebabkan ketaatannya dan kesungguhannya, karena ketika kosong itu uap ini naik gitu ya, secara sederhana demikian. Tapi fokus kita bukan itu. Yang kedua, berkenaan dengan harum-haruman, wangi-wangian di bulan Ramadan. Apa sih yang pas, apa sih yang tepat? Secara sederhana, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengenakan parfum, mencium bau harumnya, memegangi parfum itu makruh. Oh, makruh ya. Makruh. Saya perlu sampaikan, sebagian ulama berpendapat demikian, khususnya di kalangan para ulama Syafi'iyah. Saya katakan khususnya sebagian ulama Syafi'iyah karena yang banyak dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian perlu dicatat juga, ini yang dimaksud makruh itu karena apa dan di waktu kapan, agar kita jelas. Yakni dimakruhkannya mengenakan wewangi itu untuk menghindari melakukan sesuatu yang berkenaan dengan kemewahan. Artinya berparfum sebagai bagian dari bermewah-mewah, berparfum sebagai bagian dari menunjukkan keadaan diri, hal-hal yang menyenangkan begitu. Nah, maka keadaannya berbeda dengan orang yang mengenakan parfum, mengenakan wewangian, justru untuk kita ingat kembali berkenaan dengan mewangikan masjid, membaguskan sholat itu justru untuk mencegah orang lain dari mencium bau yang tidak baik, bau yang tidak enak. Nah, artinya bukan berarti kan bau mulut orang puasa itu lebih harum dibanding misik itu. Nah, bukan berarti patut bagi kita untuk datang ke masjid dalam keadaan bau. Nah, kembali lagi, jadi para ulama Syafi'iyah pada umumnya memakruhkan memakai misik, ward, atau beberapa jenis wewangian lainnya, baik dari rumpun duhen maupun dari rumpun raihan. Ini dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari bermewah-mewah, dari memperturutkan kesenangan,
Padahal Ramadan itu, puasa itu, siang hari di bulan Ramadan itu seharusnya kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, merasakan betul menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan kita. Jadi ini dimakruhkannya di siang hari. Ya, di siang hari. Adapun pada malam hari tidak termasuk yang dimakruhkan. Masya Allah. Ya. Kalau pakainya itu momennya sebelum subuh, Ustaz. Nah, terus baunya kan masih tercium sampai siang. Ini berarti boleh tidak ini ya? Makruh sendiri tidak membatalkan ya. Oke. Dan ini juga bukan pendapat dari seluruh ulama ya. Makruh bukan berarti mau mengecilkan sebuah pendapat. Jadi makruh itu tidak membatalkan. Adapun memakai sebelum datangnya waktu yang disebut siang, maka ini tidak masalah, bukan merupakan sesuatu yang tidak disukai. Dan selain itu, jika kita perhatikan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu mereka ini khususnya pada 10 hari terakhir biasa mandi di antara 2 adzan. Mandi di antara 2 adzan itu adalah untuk memuliakan hari-hari terakhir, hari-hari terbaik bulan Ramadan. Jadi mandi di antara, jadi ba'da maghrib, ba'da sholat, kemudian mandi, kemudian bersiap untuk sholat isya, mengenakan wewangian yang mereka punya. Nah, Ibnu Jarir mengatakan mereka menyukai mandi pada setiap malam dan dari malam-malam 10 hari terakhir. Masya Allah. Jadi mereka ini karena ingin memuliakan 10 hari terakhir itu, maka mereka ini betul-betul berusaha untuk menjadikan 10 hari terakhir itu malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik. Orang itu lebih betah untuk berada di masjid, suasana khusyuk terbangun gitu. Bahkan di antara mereka itu mengenakan mereka itu ada yang mandi dan mengenakan wewangian pada malam-malam dari yang paling diharapkan dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya. Jadi, Berarti malam-malam ganjil itu mereka lebih bersungguh-sungguh menyiapkan diri tadi. Lebih bersungguh-sungguh dan andaikan mereka punya beberapa parfum, maka parfum terbaiknya digunakan di malam-malam yang diharapkan datang Lailatul Qadar itu. Sabit Al-Bunani mengenakan pakaian yang paling bagus. Itu juga di 10 hari terakhir. Malam hari itu betul-betul digunakan ya. Memakai minyak wangi, kemudian mengharumkan masjid dengan minyak wangi maupun dengan bukhur, dengan asap dari kayu gaharu yang terbaik yang dipunyai. Nah, ini semua menunjukkan betapa pemuliaan itu. Dan pada sisi lain, ketika tadi di awal kita membicarakan tentang pendapat para ulama Syafi'iyah yang memakruhkan, itu berlakunya untuk siang hari. Nah, ini yang perlu dicatat. Itu juga kaitannya dengan bermewah-mewah untuk menjauhi kesenangan. Tamim bin Aus bin Kharijah bin Suwaid Ad-Dari, biasanya disebut Tamim Ad-Dari gitu ya. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat dari Baitul Maqdis ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu ini menarik. Saya mengingat ini, ya Allah. Kalau memasuki bulan Ramadan, jadi sebelum ketika masuk bulan Ramadan, maka Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ini membeli baju, membeli pakaian seharga 1000 dirham. Allah. Jadi ini pakaian yang paling baik yang kira-kira dimampu saat itu. Lalu kapan dipakai? Dia mengenakan pakaian itu pada malam yang diharapkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Yakni terutama pada malam yang sebagian ulama maupun sebagian sahabat, sebagian kalangan itu meyakini itu malam 27. Dan mengenakan parfum yang terbaik. Nah, jadi Masya Allah ini ya, Masya Allah. Ini untuk puasa bulan Ramadan. Adapun puasa
sunnah kita mendapati misalnya anjuran dari Qatadah agar orang yang berpuasa itu sering-sering membasahi tubuhnya, ya. Kenapa? Agar tidak terlihat bahwa dia sedang berpuasa, itu. Agar tampak segar dan menghilangkan bau badannya, itu. Ini adalah agar tidak kelihatan kalau dia sedang berpuasa, itu. Menyembunyikan amal kebaikan. Menyembunyikannya. Itu. Kalau Ramadan kan semua puasa ya harusnya. Nah, sebagian dari saudara kita menggunakan hujah dari menjadikan perkataan dari Qatadah ini sebagai hujah. Ini loh buktinya, contohnya bahwa kita itu dianjurkan untuk tampak segar. Nah, saya sampaikan ini dalam konteks saya tidak mengatakan kita mengambil pendapat yang mana, tetapi dari dua kalangan ini, pertama tidak ada yang sampai mengharamkan, yang kedua sepakat bahwa malam itu tidak ada masalah, yang ketiga adalah malam-malam terakhir, khususnya 10 hari terakhir itu justru di kalangan salafus soleh itu banyak sekali yang mengenakan wewangian, bahkan mengkhususkan, bahkan sampai membeli baju baru, gitu ya. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini memberikan perhatian lebih khusus berkenaan dengan parfum ini. Saya jadi ingat tadi antum bertanya berkenaan dengan gimana kalau pakai waktu subuh dia parfum. Itu justru Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan ini qaulnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, artinya bukan hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Bukan dalam Sahih Bukharinya, ya, bukan. Jika kalian berpuasa maka hendaknya ketika masuk waktu subuh kalian dalam keadaan mengenakan minyak wangi dan menyisir rambut. Masya Allah. Nah, artinya pagi itu tampak berseri, gitu ya, tampak segar, bukan justru pada subuh sudah loyo. Lah kalau kita ini nggak seger itu kan bawaannya justru pengen malah cenderung bermalas-malasan. Tidak. Tetapi sebagian ulama mengatakan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini berkenaan dengan puasa sunnah. Sehingga perlu menampakkan segar tadi sebagaimana perkataan dari Qatadah, ya. Itu kan menampakkan diri segar itu biar tidak kelihatan kalau sedang berpuasa. Nah, kalau Ramadan kan semua orang sedang berpuasa, kecuali anak-anak kecil, orang sakit, sehingga tidak terlalu relevan untuk menyembunyikan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekali lagi saya tidak berbicara dari segi hukumnya, melainkan apa yang dipakai. Lalu kalau disimpulkan, kalau begitu parfum apa yang dipakai? Pagi itu ya kalau terasa segar itu ya. Ini sekali lagi bukan sesuatu yang diharuskan, ya. Ya, yang segar-segar itu umumnya dari rumpun raihan. Dari bunga-bungaan, ward, ya. Adapun kalau kita itu ingin lebih khusyuk, kalau memperhatikan Thabit Al-Bunani atau yang lain-lain tadi, itu kan berarti parfum terbaik merujuknya kepada misik atau ambar. Nah, saya kira itu mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa menyiapkan diri dengan lebih baik, tidak berbangga-bangga dengan mulut yang bau, tapi kalau mulut bau disebabkan disebabkan ketaatan kita, banyak berzikir, banyak tilawah, perut kosong karena menyedikitkan saat sahur, maka mudah-mudahan ini menjadi sebab bau mulut kita ini lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau misik. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini catatan, ini misiknya jangan bandingkan dengan misik yang abal-abal, Ustaz, ya. Nanti salah paham lagi, ya. Masya Allah, demikian para sahabat sekalian, selamat menikmati Ramadan dengan wewangian yang dituntunkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diamalkan oleh para sahabat. Jadi selama malam bersungguh-sungguhlah dalam amal kebaikan, dalam amal ibadah,
dan pakai wewangian yang terbaik khususnya di 10 hari terakhir tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.